Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatu rabi'atu wal 'ishrun, halaman 23. Maqalah yang ke-24. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min dhullil ma'siyati ila izzit ta'ati aghnahu Allahu ta'ala min ghairi malin wa ayyadahu min ghairi jundin wa a'azzahu min ghairi ashiratin. Nabi bersabda, barang siapa yang keluar dari kehinaan maksiat, jadi dia berhenti berbuat maksiat, ila izzil ta'ati, menuju pada kemuliaan taat, berhenti dari maksiat menuju pada ketaatan. Wa hadha min idhafati sifati lil mausuf, ini termasuk pembahasan idhafah sifat kepada yang disifati. Man tarakal maksiyata allati tasiruhu dhalilan wa amila at-ta'ata allati tasiruhu azizan a'tahu Allah Ta'ala thalatha sifatin mahmudah. Barang siapa yang meninggalkan maksiat yang akan membuatnya terhina dan dia beramal ketaatan yang akan membuatnya mulia, maka Allah akan berikan 3 sifat yang terpuji. Yang pertama, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah akan mencukupkan orang itu min ghairi malin, tanpa harta. Jadi dia kalau mempunyai harta sedikit atau bahkan tidak ada, dia tetap akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apa yang akan Allah berikan kecukupkan kepada orang itu, bal bisukuni qalbihi, yaitu dengan hatinya tenang. Jadi walaupun punya uang sedikit itu tenang, Mas. Ya, apalagi juga punya uang sedang-sedang atau malah banyak. Tapi intinya bukan masalah harta di sini, tapi hatinya itu lebih Allah jadikan tenang. Nah, barang siapa yang hartanya banyak tapi ahli maksiat, itu hatinya tidak akan pernah tenang. Tapi orang yang kemudian hartanya sedikit, ya kan, namun dia meninggalkan maksiat, dia melakukan ketaatan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka hatinya akan tenang. Apalagi hartanya banyak tapi dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi maksiat. Hartanya banyak memang, mobil ada, terus kemudian rumahnya bagus, ya kan, terus kemudian pembantu ada misalnya ini, dan dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Mana yang Anda inginkan, ya kan? Harta mencukupi, semua yang dibutuhkan kita ada, ya kan? Terus kemudian kita melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian di sana tidak punya harta, hartanya sedikit, ahli maksiat, ya kan? Ahli maksiat, dia tidak melaksanakan perintah Allah. Mana yang diinginkan? Kaya tapi taat, daripada miskin tapi ahli maksiat. Itu yang diinginkan. Cuman kan tidak semua orang bisa seperti ini. Karena yang penting di sini bukan hartanya, bukan masalah keuangan, tapi adalah meninggalkan maksiat dan melaksanakan perintah Allah. Wa ayyadahu ay qawwahu min ghairi jundin. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan menguatkannya tanpa adanya tentara. Tentara yang akan membantunya, ay asakir yu'inuhu bal biquwwatillah. Tanpa adanya tentara, tanpa adanya
pengikut ya yang akan selalu membela kita ya, maka kita akan kuat dengan sendirinya ketika melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi walaupun siapa itu, apakah dia adalah seorang tokoh pemimpin, ya tentaranya banyak yang menjaga, polisinya banyak yang menjaga, rumahnya itu dikelilingi polisi dengan senjata, takut ada yang mengganggu apa segala macam. Namun dia tidak pernah membuat rakyatnya sejahtera, ya kan? Tidak pernah membuat rakyatnya nyaman. Dia selalu berbuat zalim. Ketaatan-ketaatan kepada Allah dia tinggalkan. Dosa-dosa, maksiat-maksiat yang menentang ketentuan dari Allah dia lakukan. Dia tidak akan punya kekuatan sama sekali. Ya kan? Orang yang memimpin, namun kemudian membuat rakyatnya tersakiti, dia tidak akan punya kekuatan. Walaupun hartanya banyak, Mas. Tentaranya banyak, polisinya banyak. Maka dia tidak ada harganya di hadapan orang lain. Tapi walaupun hartanya sedikit, ya bahkan bajunya saja baju yang ditambal, tahu tambal? Apa itu? Dijahit gitu, ada sobeknya dijahit. Seperti siapa? Sayyidina Umar Ibn Khattab. Beliau itu hartanya kalau dibandingkan dengan orang-orang kaya sekarang, ya sedikit, Mas. Tapi ketaatan beliau kepada Allah, maksiat yang beliau tinggalkan, itu melebihi segalanya. Bahkan beliau kalau ingin perjalanan, ya nggak perlu pengawal, Mas. Nggak perlu adanya polisi, nggak boleh adanya tentara. Tapi bernilai sangat di mata masyarakat karena membuat rakyatnya tentram, membuat rakyatnya nyaman, tidak pernah berbuat zalim kepada rakyatnya. Pernah suatu ketika beliau akan pergi ke Palestina untuk kemudian meresmikan lah istilahnya kalau sekarang bahwa Palestina itu adalah bagian dari Islam. Ya kan? Beliau berangkat dari Madinah itu hanya 2 orang sama sama pembantunya lah istilahnya. Berangkat dari sana pakai satu onta apa kuda kayak gitu. Pokoknya satu onta, satu kendaraan. Nanti gantian Mas Umar dulu naik beberapa kilo, turun ganti pembantunya naik. Nah, kebetulan ketika sampai kepada pastinya, bagiannya dari pembantunya itu yang naik ontanya. Sehingga orang-orang Palestina mengira kalau Umar yang naik onta ini. Baju ada tambalan, tapi membuat rakyatnya sejahtera. Rakyatnya tidak kelaparan lagi, tidak mengeluh. Nah, kalau macam begini nih, Allah langsung jaga tanpa harus adanya tentara. Wa a'azzahu ay ghalabahu ala aduwih, dan Allah akan memenangkannya dari musuh-musuhnya min ghairi asyiratin, tanpa adanya kelompok pengikut setia, yaitu jama'atun yu'ashirunahu bal binasrillahi ta'ala, kelompok yang selalu membela dia akan tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menang dengan pertolongan Allah, bukan menang dengan pembelaan dari kaumnya. Jadi ini nih keuntungan orang yang meninggalkan kemaksiatan dan melakukan ketaatan. Jadi ada 3 hal yang dia dapatkan. Nah, luar biasa ya. Kemudian selanjutnya wal maqalatul khamisatu wal 20, maqalah yang ke-25. Ruwiya annahu alaihi salatu wassalam, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja dzata yaumin ala ashabihi faqala, suatu ketika beliau bertemu kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian beliau bersabda, kaifa asbahtum, bagaimana kalian memasuki waktu pagi ini? Maksudnya gimana kabarnya di pagi hari ini? Kalau kita gitu, kabarnya gimana di pagi hari ini? Ayadakhaltum fi waqti sabah. Faqalu asbahna ay sirna fi sabah mu'minina billahi
kami memasuki waktu pagi dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami memasuki waktu pagi ini dalam keadaan beriman. Alhamdulillah. Faqala, kemudian Rasul bersabda, wa ma alamatu imanikum. Lantas apa tanda keimanan kalian? Kata Rasulullah. Apa tandanya kalau kalian masih beriman? Qalu nasbiru alal bala. Sahabat menjawab, kami sabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan ujian sakit kepada kita, kami sabar. Allah memberikan ujian kehilangan orang yang dicintai, anak meninggal, orang tua meninggal, kakek meninggal, nenek meninggal misalnya, kami sabar. Allah memberikan makanan yang sedikit kepada saya, kita sabar. Ini sahabat bilangnya seperti ini. Nasbiru 'alal bala wa nashkuru 'alal rakha'i. Dan kami bersyukur 'alal rakha', atas nikmatnya kehidupan ini. Ya, jadi kenikmatan dalam kehidupan ini, Mas, ya, tidak harus makannya makan burger. Tahu burger atau? Apa kalau di Vietnam bahasanya? Nah, tahu. Makanan yang roti terus yang kayak gini loh, terus ada apa ini dimakan. Terus kemudian makanan enak kehidupan, apa namanya, nikmatnya kehidupan dunia itu tidak harus menggunakan kendaraan yang mewah, Mas. Apa Pajero, mobil-mobil yang bagus, tidak harus itu. Nikmatnya dunia itu tidak harus rumahnya bagus, Mas, bertingkat-tingkat. Ya, nikmatnya dunia itu tidak harus tidur di atas kasur yang empuk, yang mental-mental gitu kan, spring bed, tidak harus gitu. Makan tempe saja, ya kan, itu sudah nikmat. Telur saja digoreng, itu sudah nikmat luar biasa. Tidur di alas seperti ini itu sudah nikmat. Apalagi kita tidurnya di sini. Ada atap yang melindungi kita dari hujan, dari panas, dari kencangnya angin. Ya kan? Jadi nikmatnya kehidupan ini jangan diukur dalam itu dia, yang tadi itu, yang enak-enak segala macam. Nah, sedikit pun kata sahabat, nikmat yang Allah berikan pada kita, kami akan bersyukur. Atau masih bisa berbuka, sahur masih bisa, ya kan karena ketiduran aja. Kalau nggak ketiduran kan apa bisa sahur makan gitu kan, itu sudah nikmat, Mas, luar biasa. Dan nikmat yang paling besar adalah adanya keimanan dan Islam di dalam hati kita. Nah, jadi nashkuru 'alal rakha, kami akan bersyukur pada Allah atas kenikmatan kehidupan ini, kenikmatan duniawi. Nah, al-ittisa' fil ma'isyah, yaitu keluasan dalam kehidupan. Ya, maksudnya kenikmatan dunia ini. Itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, wa narda bil qada'i, dan kami akan ridha bil qada'i, dengan ketentuan Allah. Waalaikumsalam. Jadi apapun saja yang Allah tentukan kepada kita, ya kan? Apakah Allah akan memberikan musibah, ya? Maka kami ridha. Apakah Allah akan menjadikan saya orang yang celaka di hari itu di dalam dunia, ya, misalkan apa segala macam, tertabrak apa segala macam, kami ridha. Jadi apapun yang telah Allah tentukan kepada kita, kami ridha. Ai al-hukmal ilahiyah fi a'yanil mawjudati ala ma hiya alaihi min al-ahwal fil azali ila al-abadi. Ini tentang hukum ketuhanan, ya, sunnatullah, yang telah Allah tetapkan di zaman azali dulu. Jadi apapun yang akan terjadi kepada kita, kata sahabat, kami ridha wahai Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah memuji sahabatnya. Rasulullah kan cuma bertanya, gimana kabarnya kalian di pagi hari ini? Kami masih beriman, ya Rasulullah. Tandanya apa? Dijawab oleh sahabat dengan jawaban yang begitu bagus ini. Kemudian Rasulullah kagum kepada sahabat ini. Lalu akhirnya Rasulullah memuji, apa katanya? Antumul mu'minuna haqqan. Kalian adalah orang yang beriman yang sesungguhnya.
Kalian itu kalau begitu benar-benar beriman, tidak diragukan lagi. Oh, kalau orang dipuji Rasulullah gimana, Mas? Ya kan? Ini sahabat memuji, Rasulullah memuji para sahabat. Dan hakon itu benar-benar tidak diragukan lagi. Imanan mutabiqan laki, betul keimanannya sesuai dengan faktanya. Sampai Rasulullah bersumpah atas nama Allah, antumul mu'minuna haqqan wa rabbil Ka'bah, demi Allah kalian adalah orang yang beriman dengan sesungguhnya. Makanya sahabat itu mempunyai pangkat yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang setelahnya. Walaupun orang tersebut mempunyai istilah, ya, diistilahkan dengan wali kutub. Anggap saja seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau tidak akan pernah menandingi satu sahabat pun yang misalkan yang pernah bertemu sekali saja dengan Rasulullah. Nggak bisa menandingi. Hebat apapun orang setelah itu. Nah, keutamaan sahabat, ya. Qala ba'dul arifin, berkata sebagian arifin, as-sabru thalathu maqamatin. Sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama tarkus syakwa, meninggalkan pengaduan. Wa hiya darajatut tabi'in, dia adalah derajat tabi'in. Jadi tidak suka mengadu atau mengeluh, tidak suka mengeluh. Waridha bil maqduri wa hiya darajatuz zahidin, dan kemudian ridha dengan makdur, dengan ketentuan, dengan qadar. Apa? Wa hiya darajatuz zahidin, dan dia adalah derajatnya orang yang zuhud. Derajatnya orang yang zuhud. Kemudian wal mahabbatu lil ibtila'i wa hiya darajatus siddiqin. Yang selanjutnya dia suka terhadap ujian Allah. Sakit gitu. Dia bilangnya nikmat. Ini adalah satu nikmat yang Allah berikan pada saya. Padahal sudah masuk ICU, Mas. Cuman dia masih sadar gitu. Ya Allah, alhamdulillah kau berikan nikmat ini. Tapi tetap berobat, ya. Karena berobat itu hukumnya adalah sunnah. Anjuran. Jangan kemudian sakit. Panas demam. Alhamdulillah ya Allah. Tapi nggak berobat. Yaitu menyalahi ketentuan syariat. Ketentuan syariatnya itu berobat. Walaupun tetap bersyukur dengan itu. Dan ini jarang sekali orang yang akan mampu ketika sakit, namun dia masih bersyukur pada Allah dan malah suka terhadap ujian ini. Begitu, ya. Ini makanya di sini disebutkan wahiyya darajatus siddiqin, dan dia adalah derajatnya orang-orang yang siddiq. Orang-orang yang jujur di dalam beragama, orang-orang yang benar di dalam beragama. Nah, sangat jarang sekali orang ditemukan yang seperti ini. Fafil hadits, di dalam sebuah hadis disebutkan u'budillaha 'alal ridha, sembahlah Allah dengan penuh keridhaan. Jadi kalau menyembah pada Allah ya harus ridha, jangan separuh-separuh. Fa illam tastati' fa fis sabri ala ma takrahu khairun katsir. Kalau tidak bisa menyembah kepada Allah dengan keridhaan yang sesungguhnya, maka di dalam kesabaran atas perkara yang tidak kamu sukai, khairun katsir, terdapat kebaikan yang banyak. Jadi kalau sakit kan jelas tidak disukai, ya. Akan tetapi sabar menghadapinya itu akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Apalagi justru dia bersyukur, berarti Allah memberikan sakit ada banyak hal. Bisa saja dari dulu kemarin saya ahli maksiat, lalu kemudian Allah tegur saya. Alhamdulillah ya Allah, berarti engkau masih ingat pada saya dan engkau menegur saya dengan penyakit ini. Iya kan? Nah, kemudian yang kedua, berarti Allah sedang mencintai kita. Karena orang yang dicintai mesti akan diuji. Kita mencintai seseorang, kita akan mengujinya entah dengan apa. Kan seperti itu. Nah, apakah kita, ya, misalkan apakah kecintaan kepada kita itu benar enggak? Makanya kita akan menguji. Lah Allah sama dengan seperti itu. Ini hamba ini benar-benar cinta kepada Allah atau tidak? Akhirnya diuji oleh Allah. Ketika kita sabar, maka kita sukses melewatinya. Nah,
Wal maqalatu sadisatu wal 20, maqalah yang ke-26. Auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya'i alaihi salam. Allah mewahyukan kepada sebagian para nabi dulu sebelum Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Man lakiyani bil maut wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Barang siapa yang bertemu kepada aku bil maut sebab adanya maut, karena bertemu pada Allah ya didahului oleh kematian gitu kan. Wa huwa yuhibbuni, sedangkan dia mencintai aku, ayyashtaku ilayya wa yarghabu fima 'indi min thawab, dia merindukan aku dan mengharapkan pahala dariku. Jadi dia sangat mencintai Allah. Tentunya cinta itu ada alamatnya, Mas. Apa tandanya cinta? Cinta itu melakukan apapun yang diperintahkan oleh yang dicintainya, dan menjauhi larangan apapun yang dilarang oleh yang dicintai itu. Dalam konteks kita adalah Allah menyuruh beribadah misalnya, maka langsung. Allah melarang berbuat maksiat, langsung kita tinggalkan maksiat. Itu tandanya cinta. Makanya kalau orang hanya mengaku-ngaku saja tanpa adanya bukti, maka pengakuannya adalah pengakuan palsu, pengakuan yang tidak bisa dibuktikan. Nah, kalau ada orang seperti ini bertemu dengan aku, artinya mati ya, lalu kemudian dia memang benar mencintaiku, adkhaltuhu jannati, maka aku akan masukkan ke dalam surgaku ma'as sabiqin, yaitu bersama orang-orang yang telah mendahuluinya. Waman lakiyani, barang siapa yang bertemu dengan aku bil maut, dengan mati, karena orang bertemu dengan Allah ya harus mati dulu. Sedangkan wal hal wa huwa yakhafuni, sedangkan dia takut kepada aku. Jadi dia yang pertama meninggal mencintai Allah, dalam keadaan mencintai Allah, masuk surga. Yang kedua, meninggal dia takut pada Allah, takut azabnya, takut siksaannya, takut kemudian amal kita tidak diterima, pokoknya takut. Tapi tetap dia beramal gitu kan. Takut dia, ay yakhafu adzabi, di sini dijelaskan takut kepada azabku, ajnabtuhu nari, maka aku akan menjauhkannya dari nerakaku. Jadi kalau mati dan dia takut pada Allah, takut pada azabnya, maka aku akan jauhkan dari neraka. Kalau dijauhkan dari neraka, berarti dimasukkan kemana ya? Surga. Karena di akhirat nggak ada tempat lagi kecuali dua. Kalau nggak neraka ya surga. Nah, waman lakiyani, barang siapa yang bertemu dengan aku bil mauti, dengan kematian, sebab kematian ya, wa huwa yastahyi minni, dan dia malu kepada aku. Malu. Dia meninggal tapi dia merasa malu. Bi antang qabudha nafsuhu min syai'in khaufan min iqabillahi ta'ala lahu fihi. Jadi intinya dia malu kepada aku terhadap amal yang dia lakukan sehingga nanti akan diazab. Merasa seperti itu dia. Ya Allah, saya malu, nanti amal saya sedikit kok sudah mati. Kan seperti ini. Kok sudah mati duluan amal saya, padahal sebelumnya sudah amalnya banyak. Tapi hatinya selalu merasa seperti itu. Menjelang kematiannya segala macam. Perasaannya, ya Allah, amal saya sedikit, sebentar lagi sudah akan meninggal. Akhirnya dia istighfar, minta ampun pada Allah. Nah, kalau ada orang macam begini ini gimana? Ansaitul hafadhata, maka aku akan membuat lupa kepada malaikat pencatat amal. Jadi dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menghadap kepada Allah, dia mengakui kesalahannya. Ya Allah, saya dulu saya malu bertemu dengan Kau ya Allah. Malaikat langsung Allah jadikan lupa nanti. Kemaksiatan-kemaksiatannya yang pernah dia lakukan itu dijadikan lupa malaikat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ansaitul hafadhata dzunubahu, ya, terhadap dosa-dosanya. Fadlan min Allah Ta'ala, ini merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu tsaminatu wal 20, maqalah yang ke-28, an Shalih al-Murqidi, dari Shalih al-Murqidi, annahu marra bi ba'd ad-diyar, beliau pernah melewati sebagian perkampungan. Jadi beliau melewati satu perkampungan, lalu beliau berkata,
Ya diyar, wahai perkampungan. Jadi dia kayak ngomong sama perkampungan. Aina ahlakal awwalun. Aina ahluka, bukan ahlaka. Aina ahluka al awwalun. Wahai penduduk apa nama perkampungan? Di manakah keluargamu yang dulu itu? Jadi bilangnya ke perkampungan kayak gitu. Misal gini mas, antum lewat satu perkampungan sini. Kemudian dia berkata, wahai perkampungan, mana keluargamu yang dulu itu? Orang-orang sebelum ini. Ya kan? Di mana sudah? Di mana? Sudah meninggal. Ini nih contoh ya, Pak Andi. Ini kira-kira anggaplah perkampungan ini, apakah orang-orang yang ada Bu siapa itu? Busuk, kemudian yang jualan itu semuanya apakah memang dari dulu orangnya itu? Tidak, itu dia sudah anaknya dari anaknya sudah. Dari bapaknya yang dulu, bapaknya dari bapaknya yang dulu. Artinya berganti orang. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Pak Andi, Busuk itu semuanya sampai 100 tahun lagi, 500 tahun lagi tidak akan berganti kepada anaknya. Makanya beliau melewati satu perkampungan. Wahai perkampungan, mana orang-orang dahulu itu? Ya sudah mati. Nah, itu yang pertama. Wa aina ummaruka almadun, aibanuka almadun. Kemudian mana orang-orang yang meramaikan yang dulu itu? Sudah nggak ada, sudah meninggal. Wa aina sukanukal aqdamun. Mana pendudukmu yang terdahulu? Sekarang ada, penduduknya ada tetap. Ramai tetap. Tapi yang ditanyakan yang dulu itu mana sudah? Ya mati, Mas. Yang ada sekarang sudah anak-anaknya semua itu. Nah, beliau mengatakan merenung gitu kan, bahwa manusia tidak akan ada yang kekal. Dunia itu tidak akan ada yang kekal. Nah, dari renungan ini kemudian beliau akan ternyata hidup dunia ini sementara. Memang tidak selamanya. Disitulah kemudian dia bertambah untuk iman kepada Allah, bertambah untuk kemudian mengamalkan amal-amal yang soleh dan menjauhi maksiat. Nah, lalu akhirnya ketika beliau mengatakan seperti itu dengan ratapannya, fahatifa bihi hatifun, lalu tiba-tiba ada suara yang tidak ada orangnya. Makanya telepon di HP atau telepon disebut dengan hatif, karena bersuara tapi orangnya nggak ada. Atau ke Vietnam kan, halo, nyambung juga bilang halo di sini, tapi orangnya nggak ada. Nah, sahabihi sa'ihun fasami'a sawtahu wa lam yara syakhsahu ya. Jadi dia mendengar suara tapi nggak ada orangnya. Apa katanya jawaban dari suara yang tidak ada orangnya itu? Inqata'at atharuhum. Sudah habis peninggalan mereka. Kan beliau bertanya ini. Beliau seorang ulama ya, seorang ulama yang hebat, Shalih Al-Murqidi. Lalu kemudian ada ini, peninggalan mereka sudah habis. Wahai Tuhan, wabaliyat tahta turabi ajzamuhum, dan sudah hancur tubuh mereka di bawah tanah. Iyalah, secara umum manusia ketika dikubur itu badannya akan hancur dimakan ulat belatung. Ada memang sebagian yang memang dijaga, diantaranya adalah para hufadzul Quran, ya, min hamalatil Quran, orang yang menghafal Quran. Orang yang ada beberapa orang yang dijaga oleh Allah sampai meninggalnya. Dia ahli adzan. Setiap harinya adzan terus selama kurang lebih 30 tahun. Itu dijaga memang jasadnya oleh Allah. Tapi adzannya bukan tidak pernah meminta bayaran sedikit pun. Jadi adzannya memang ihtisaban lillahi ta'ala. Kalau memang kerja seperti marbot misalnya, ya enggak. Tapi pahala tetap dia adzan segala macam. Tapi enggak masuk keutamaan ini. Pahalanya lebih dari imam. Nah, makanya Sayyidina Ali seandainya aku ya jadi muadzin saja kata beliau. Cuman beliau kan sudah dijadikan seorang imam, seorang khalifah gitu kan. Ya sudah, beliau jadi imam. Nah, kemudian diantaranya orang yang melazimi ayat kursi setelah sholat 5 waktu.
Itu diantaranya. Gitu ya. Jadi dijaga. Ketika jasadnya saja dijaga oleh Allah, bagaimana nanti ketika di akhirat gitu kan, dijaga. Nah, jadi secara umum manusia meninggal masuk neraka, ya dimakan ular. Ya kan, hancur gitu kan. Naam. Wa baqiyat a'maluhum qala'id fi a'nakihim. Dan tersisalah amal-amal mereka tergantung di dalam leher-leher mereka. Jadi kan tanya kayak gitu, mana orang-orang dulu? Sudah habis. Ya kan? Mana kemudian ini dan itu? Sudah dikuburkan. Terus gimana ini nih? Amalnya tergantung mereka. Amalnya ditanggung oleh mereka. Ada di leher-leher mereka semuanya. Nah, ya apakah amal baik ataupun amal buruk? Karena Allah akan membalas sesuai dengan amal seseorang itu. Wal maqalatu tasi'atu wal 20, maqalah yang ke-29. An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha, tafaddal ala man syi'ta. Berbuatlah baik kepada orang yang kamu inginkan. Ahsin ilaihi wa an'im alaih. Jadi berbuat baik. Fa anta amiruhu, maka kamu akan menjadi pemimpinnya. Kalau kamu berbuat baik kepada seseorang, kamu akan menguasai orang itu. Misalkan kamu ngasih uang sama fulan, maka fulan itu tetap akan menghormati kita, ya kan? Makanya di sini disebutkan, in asanta ila syakhsin bil ata'i sirta amiran lahu. Kalau kamu ngasih sesuatu pada orang, maka kamu akan menjadi pemimpinnya. Ngasih sesuatu dengan ngasih apalah, ngasih sarung segala macam, maka kamu akan jadi pemimpinnya. Was'al man syi'ta fa anta asiruhu. Mintalah sesuatu pada orang lain, maka kamu akan menjadi tawanannya. Maka kamu akan menjadi budaknya. Budak dalam artian dia akan menghormati orang yang ngasih ini, dia akan mengikuti perintahnya, ya kan? Iyalah, kalau ada orang ngasih pada kita, sikap kita gimana seharusnya? Sikap kita, apakah berbuat kasar sama orang itu? Apakah kita, ngapain kamu ngasih saya? Terima kasih ya. Dengan cara seperti itu nggak bisa. Tetap kita akan menghormati orang tersebut, memuliakannya. Itu sebagai balasan tentunya. Tapi istilahnya kalau kamu minta sesuatu pada orang lain, kamu akan jadi tawanannya. Kamu akan jadi budaknya. Ai was'al an-nasa ma tahtajuhu minal mali wal ilmi. Jadi meminta sesuatu pada orang lain berupa harta ataupun ilmu. Nah, ini termasuk juga minta ilmu kepada gurunya. Mesti kamu akan tunduk kepada guru itu. Akan menghormatinya. Itu sudah kepastian, satu keniscayaan. Fa in ihtajta ila syakhsin fi dzalika sirta 'abdan lahu. Oleh karenanya kalau kamu membutuhkan sesuatu dari orang itu kemudian kamu mengambilnya, maka kamu akan menjadi budaknya. Budak dalam artian bukan budak yang sesungguhnya, melainkan dia akan menuruti permintaan orang yang telah mendapatkan sesuatu darinya itu. Kenapa? Li'annan nufusa jubilat bihubbi man ahsana ilaiha. Karena memang jiwa kita ini, ya, jiwa kita semuanya sudah dibentuk oleh Allah, diciptakan oleh Allah apa? Untuk mencintai yang berbuat baik pada kita. Antum pada Pak Rosyid gimana? Menghormati kan? Betul, karena Pak Rosyid berbuat baik. Tapi antum kepada orang yang berbuat kasar pada antum gimana? Tidak suka. Kita tidak suka. Walaupun tidak harus membalas kekasarannya itu, tetap kita tidak suka karena manusiawi sekali ya, manusiawi sekali. Seperti itu. Memang dibikin kayak gitu. Kama fil hadits, wa man ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia adalah tawanannya, maka dia adalah budaknya. Waliqali aliyan karramallahu wajah, dan karena perkataan Sayyidina Ali, ana abdu man 'allamani harfan. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan gini, perkataan yang sangat terkenal. Saya adalah budaknya orang yang mengajarkan saya satu huruf saja. Sayyidina Ali, siapa yang berani mengajarkan Sayyidina Ali? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang di bawahnya nggak akan tabiin misalnya, ya nggak akan ngajari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali marah yang akan mengajari mereka, meriwayatkan hadis dari Rasulullah,
ya kan, menyampaikan terkait fatwa-fatwa beliau, pendapat beliau dalam agama. Tapi beliau pernah mengatakan, saya ini akan menjadi hambanya orang yang mengajarkan saya walaupun satu huruf. Nah, ini pelajaran kepada kita. Kalau kita sudah mendapatkan pelajaran dari orang lain, ya, pelajaran entah pelajaran kehidupan ini ataupun pelajaran dalam keilmuan agama, ya tetap kita harus menghormati. Seakan-akan menjadi budaknya, tunduk di depannya, artinya kalau disuruh ini lakukan, dilarang ini tinggalkan. Tapi bukan budak dalam artian yang bisa dijual belikan. Ini hanya bahasanya. Fa insya aba'ani wa insya ataqoni. Saking pasrahnya pada guru yang akan mengajarkan beliau ini, kalau memang dia mau menjual aku, maka aku pasrah. Dan kalau memang beliau ingin membebaskan aku, saya pun juga pasrah. Nah, ini istilahnya beliau luar biasanya ya, bagaimana mengagungkan kepada orang yang bisa mengajarkan saya tidak. Ya Rasulullah itu, apa lagi? Nah, wastagni amman syi'ta fa innaka nadhiruhu. Wastagni, dan cukuplah amman syi'ta dari orang yang kamu inginkan. Merasa cukup dari orang yang kamu enggak, artinya enggak minta-minta. Ya kan? Walaupun kita butuh tapi enggak minta sama orang itu. Maka bagaimana? Fa innaka nadhiruhu, berarti kamu akan menjadi tandingannya. Dia orangnya biasa, Mas. Keadaannya biasa, bahkan kurang dari cukup. Sementara dia punya teman kaya luar biasa, tapi dia tidak minta-minta sama temannya. Bagaimana kira-kira? Berarti dia sebanding dengan dia. Temannya kaya sehingga nggak membutuhkan permintaan pada orang lain yang memang kaya, sedangkan dia sebenarnya kurang, tapi tidak minta-minta melainkan usaha sendiri. Berarti kan seimbang. Ya kan? Seimbang kan berarti kan? Sejajar, nadhir, bandingannya. Nah, ai iktafi bima indaka min rizki, cukuplah dengan rizki yang ada di tanganmu, wala taftakir fil mali li syakhsin ganiyin katsirin mal. Jangan kemudian merasa butuh kepada orang kaya yang punya hartanya. Lah, kalau kamu tidak butuh kepada harta mereka, fa illam taftakir ilaihi sirta ganiyan mithluhu. Kalau kamu enggak butuh harta kepada orang itu, berarti kamu kaya sama dengan orang itu. Kalau orang itu enggak butuhkan harta orang lain karena memang kaya, maka kamu juga tidak butuh harta pada orang lain karena kamu merasa cukup. Berarti kan sama derajatnya. Nah, lanjut, wal maqalatu tsalatsun, maqalah yang ke-30 an Abi Zakaria, dari Abu Zakaria Yahya bin Mu'adz rahmatullah alaihi, tarkud dunya kulliha akhdul akhirati kulliha. Ini berat ini. Meninggalkan dunia secara keseluruhan berarti mengambil akhirat secara keseluruhan. Kalau tinggalkan dunia seluruhnya, berarti dia mendapatkan akhirat seluruhnya. Li'annahuma qadarrataini, ya, karena keduanya itu seperti dua hal yang selalu bertentangan. Dua hal yang kalau diambil dua-duanya itu adalah hal yang bertentangan nantinya. Oleh karena itu, faman tarokaha, barang siapa yang meninggalkan dunia, kullaha semuanya, akhadaha, maka dia akan mengambil akhirat kullaha semuanya. Waman akhadaha, dan barang siapa yang mengambil dunia, barang siapa yang mengambil dunia kullaha semuanya, tarokaha kullaha, berarti dia telah meninggalkan akhirat semuanya. Dunia diambil semuanya dia. Ya. Sehingga dia tidak memperhitungkan lagi kewajiban-kewajiban yang ada pada dirinya. Pokoknya dia bagaimana menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Nggak ngurus usaha apakah itu halal haram dan sebagainya, nggak ngurus. Kewajiban-kewajiban dirinya itu tidak dilakukan. Itu mengambil semuanya pada dunia kayak Fir'aun itu, semuanya itu sedang. Maka bagaimana? Berarti meninggalkan akhirat secara keseluruhan. Nah, fa'akhduha fi tarkiha, berarti mengambil akhirat, yaitu di dalam meninggalkan dunia. Wa tarkuha fi akhdiha, dan meninggalkan dunia fi akhdiha, yaitu di dalam mengambil akhirat. Jadi kalau meninggalkan dunia berarti ngambil akhirat. Kalau mengambil akhirat berarti meninggalkan dunia. Apa? Iya betul. Meninggalkan dunia. Akhirat dia dahulukan, berarti dunia belakangan. Tapi kalau dia dahulukan dunia, berarti akhirat yang belakangan. Nah,
Wal maqalatul hadiyatu wa thalathun, maqalah yang ke 31 an Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala, annahu qila lahu bima wajadta zuhda. Dengan apa kamu menemukan zuhud? Ibrahim bin Adham ditanyakan, kamu menemukan zuhud itu dengan cara apa? Kok kamu bisa zuhud dengan cara apa? Ai bi ayyi syai'in ahbabta tarka rahatid dunya talaban li rahatil akhirah. Dengan cara apa kamu bisa menyukai untuk meninggalkan dunia dan mencari kelezatan akhirat? Dengan cara apa itu? Nah, ini jawabannya nanti. Nah, ini kemudian ada sedikit kisah tentang beliau. Diriwayatkan Ibrahim bin Adham ini dulunya adalah seorang sultan fi baladihi, di negerinya. Beliau adalah seorang pemimpin di negerinya itu. Pemimpin. Fatarokas sultanata, kemudian dia meninggalkan kepemimpinan, digantikan pada orang lain pastinya. Ya, dia meninggalkan kepemimpinan, wajtahada fil ibadah. Kemudian dia bersungguh-sungguh dalam ibadah fi Makkah wa ghairiha, baik di Mekah atau yang lainnya. Wa fir risalah al-Qusyairiyah, di dalam risalah Qusyairiyah, kitab risalah al-Qusyairiyah, dia adalah Abu Ishaq Ibrahim, namanya ya, Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur min Qurati Balakh, dari daerah Balakh. Karena min abna'il muluk, dulunya dia termasuk anaknya raja, anaknya para pemimpin, putra mahkota kalau mungkin. Fa kharaja yauman mutasayyidan, suatu ketika beliau keluar dalam keadaan berburu sebagaimana kebiasaan orang-orang saat itu, khususnya anak dari seorang pemimpin besar. Fa'athara tha'laban aw arnaban wa huwa fi talabih. Kemudian dia mengejar siapa itu? Tha'lab. Semisal apa tha'lab ini? Garangan ya. Aw arnaban, atau semisal kelinci. Tahu garangan teman? Iya, yang biasa makan ayam. Kan boleh dimakan itu. Makan ayam, Ada dia. memangsa ayam, apa namanya itu? Rengkerengan kata orang dulu. Tha'lab. Nah, kemudian fahatif bihatif, ada panggilan. Ketika itu sedang memburunya ya, memburu, tiba-tiba ada panggilan seperti tadi, ya Ibrahim, alihada khuliqta am bihada umirta. Wa Ibrahim bin Adham, apakah dengan ini kamu diciptakan? Kamu diciptakan untuk memburu kelinci ataupun hewan lainnya itu, ya kan? Atau kamu memang diperintah kayak gini, ya kan? Ada nggak manusia diciptakan memang untuk berburu? Ya enggak, mas. Manusia diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan begitu ayatnya. Ya, diciptakannya memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, thumma hatifa bihi aidan min qarbusi sirjihi. Kemudian ada panggilan juga dari pelana kudanya. Tahu pelana kuda? Yang diduduki saat naik kuda itu kan ada sejenis sadelnya itu kan, biar tidak sakit. Nah, itu. Dari arah sana kemudian ditinggalkan, wallahi, demi Allah, ma li hadza khuliqta wala bi hadza umirta. Kamu diciptakan bukan untuk ini, dan kamu juga tidak diperintah melakukan ini. Fanazala an dabatihi wa sadafa ra'iyan li abihi. Lalu kemudian dia turun dari tunggangannya, dari kendaraannya itu, lalu kemudian dia bertemu dengan penggembala milik ayahnya. Fa akhadha jubbatan lirra'i min sufin. Lalu kemudian dia menukarkan baju kemewahannya dengan baju yang dipakai oleh penggembala itu. Bajunya terbuat dari suf, kain wol. Walabisaha wa a'tahu farasahu wa ma ma'ahu. Dia pakai suf itu, kemudian dia berikan hartanya kepada penggembala kambing ayahnya itu. Kudanya juga dikasih, hartanya juga semuanya dikasihkan. Lalu akhirnya setelah itu beliau
menjauh dan kemudian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma innahu dakhala al-badiyah. Beliau masuk pada perkampungan. Tsumma dakhala Makkah, masuk ke Makkah lagi. Jadi beliau muter-muter kemana-mana, ya kan, untuk mencari ilmu, ya, untuk mencari hakikat kehidupan ini. Tsumma dakhala Makkah wa sahiba biha Sufyan ats-Tsauri. Sampai kemudian beliau berguru kepada Sufyan ats-Tsauri. Wal Fudail bin Iyad, juga beliau. Wa dakhala Syam, sampai ke Syam juga belajar di sana sampai meninggal, wa mata biha, sampai beliau meninggal di sana. Wa kana ya'kulu min amali yadihi, dia makan hasil kerjanya sendiri. Dia kalau mau makan kerja dulu. Baru kemudian setelah dapat uang dia beli peralatan yang diperlukan, kemudian makan. Intinya walaupun beliau kan zuhud ini, beliau ini Ibrahim bin Adham ini termasuk contoh dalam kezuhudan. Tapi walaupun zuhud tidak minta-minta. Ada orang yang alasannya zuhud namun dia pasrah, tidak kemudian bekerja, tidak kemudian berusaha mendapatkan sendiri. Nah, itu nggak betul itu. Nah, mithlul hassad wa hifdzil basatin wa ghairi dzalik. Apa kerjaan beliau itu? Seperti misalkan apa? Beliau pernah jadi penjaga kebun, bayangkan. Ulama besar jadi penjaga. Jadi satpam itu bukan satu kehinaan, Mas. Penjaga kebun yang bersih-bersihkan itu. Dan beliau adalah orang yang zuhud. Ya kan? Luar biasa itu. Siapa namanya? Ibrahim bin Adham. Nah, subhanallah. Mithlul hasadi wa hifdzil basatin. Dan ternyata bukan hanya satu kebun yang beliau jaga. Kesana kerja, Pak, ada kerjaan di sini, Pak. Oh, ada. Tapi beliau mengajurkan syarat tentunya. Kalau waktunya sholat, saya izin sholat, apa boleh? Oh iya, silakan. Nah, setelah itu nanti kan tiap bulan nanti, entah setiap hari kalau dulu atau setiap minggu nggak tahu. Yang penting kan mesti dibayar. Ya namanya kerja gitu kan. Lah disitulah kemudian beliau membeli kebutuhan lalu makan dengan hasil itu. Luar biasa. Nah, mereka sekarang kan tidak, ya, menzuhud-zuhudkan diri sehingga kemudian mengkiai-kiaikan diri, ya, menunggu orang untuk datang ke sana dengan membawa kiriman. Jadi tetap ada usaha lah istilahnya, dengan kemudian menggantungkan diri pada orang lain, itu tidak boleh. Qala Sayyiduna Ibrahim, kemudian beliau menjawab ketika ditanya, dengan apa kamu dapatkan zuhud ini? Bi thalathati asya. Hanya 3 perkara aku dapatkan sampai kemudian jadi orang besar seperti ini. Ra'aitul qabra muhishan. Pertama, saya melihat kuburan itu membuat membuat hati itu qati'an lil qulubi an mahbubatihi, ya. Membuat hati itu terputus daripada mencintai dunia. Melihat kuburan itu aku melihat dunia ini sudah nggak ada harganya lagi, melihat kuburan, ya. Iyalah, ketika orang masuk kuburan apa? Nggak ada apa-apanya. Bahkan harta yang kita miliki pun akan jadi warisan, nggak akan kita bawa. Kan begitu. Itu yang walaisa ma'i mu'nisun, dan tidak ada bersamaku orang yang akan menenangkan hatiku. Nggak ada. Kecuali amal pastinya. Kuburan juga kayak itu sudah. Nggak. Kalau lihat kuburan, nggak ada harganya dunia ini. Kalau sekarang orang ziarah kubur pun, ya kan, ini bukan kemudian ziarah kubur larangan, ya. Ada orang ziarah kubur ke wali ini sampai wali 9 misalnya. Tapi apa yang dia dapatkan? Maksudnya kepada dunia apa yang dia dapatkan? Lebih parahnya lagi, masalah ziarah ini justru dijadikan bisnis. Ya kan? Kan bisnis memang itu. Sehingga ibarah yang memang Rasulullah perintahkan, ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah, itu di mana? Memang boleh ziarah kubur itu,
karena akan mengingatkan akhirat. Tapi kalau dijadikan bisnis seperti itu, nilai mengingat akhirat itu di mana? Ya kan? Bukan ziarahnya yang salah. Ya memang nggak salah gitu kan. Tapi kalau kita ziarah hendaknya nilai mengingat akhirat, mengingat mati, sehingga nanti melihat pada dunia ya seperti biasa gitu kan. Nah, itu ada nilai itu seharusnya. Nah, kemudian selanjutnya, wa ra'aitu tariqan tawilan. Saya melihat jalan yang sangat jauh. Maksudnya dalam masalah akhirat ya. Karena perjalanan kita jauh sekali untuk menuju akhirat. Walaysa ma'i zadun, padahal aku tidak mempunyai bekal sedikit pun. Jadi pandangannya ke sana beliau, walaupun beliau seorang zuhud, seorang zahid yang besar. Percontohan memang dalam masalah zuhud itu diantaranya adalah Ibrahim bin Adham. Salah satu ulama yang jadi figur istilahnya ya, beliau. Tapi ini, beliau sampai mendapatkan tingkatan yang tinggi itu, melihat perjalanan hidup itu sangat jauh, menuju akhirat sangat jauh. Dan aku tidak punya bekal apa-apa. Tentunya ketika orang punya pemikiran seperti ini, apakah dia akan terus diam? Tidak menambah amal? Apakah seperti itu? Apakah dia akan terus melakukan maksiat? Kalau pemikirannya seperti ini muncul dari dirinya sendiri, tidak akan, Mas. Tidak akan. Kalau masalah dunia, saya mempunyai banyak keluarga. Kedepannya akan terus bersama keluarga. Sementara penghasilan segini. Masa dia akan terus seperti itu? Dia akan berusaha yang lain. Sama di sini. Perjalanan akhirat jauh. Saya nggak punya bekal. Pastinya dia akan punya rencana untuk menambah bekal itu. Nah, yu'inuni ala tilkal masafa, ya. Bekal yang akan membantuku dalam perjalanan jauh itu. Ra'aitul jabbar, dan aku melihat Allah yang maha kuasa. Ay alladzi yakharul ibada ala kulli ma arad, yaitu bisa memaksa hamba atas apa yang Allah kehendaki, yaitu Allah yang dapat memaksa kepada hamba yang Allah kehendaki. Aku melihat Allah itu qadiyan wa laysa li hujjatun, bahwa Allah itu adalah penentu, qadhi, penentu, wa laysa li hujjatun, yang aku enggak punya hujjah sama sekali di hadapan Allah. Jadi tiga hal ini yang kemudian beliau mendapatkan derajat yang sangat tinggi ini. Untuk sampai kepada tingkat kezuhudan, dan beliau menjadi percontohan dalam masalah zuhud adalah dengan tiga hal. Pertama, lihat kuburan sampai kemudian yang nggak suka lagi sama dunia. Karena dalam kuburan nggak ada yang akan menemani kecuali amat. Yang pertama. Yang kedua, perjalanan saya panjang kepada akhirat. Masa saya nggak akan nambah bekal? Yang ketiga, Allah itu nanti penentu segala hukuman padaku, apakah ditentukan masuk neraka ataupun surga, dan aku tidak punya hujah sama sekali. Gimana ya? Nah, dari pemikiran ini, berangkat dari pemikiran ini, dia akan mawas diri. Dia akan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan, dan akan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situlah kemudian beliau menjadi orang yang dekat kepada Allah, orang yang minaz zahidin. Nah, begini ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.